Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, semuanya masuk ya. Berarti ibu nggak perlu absen nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan mengingat atau menggali kembali ingatan kalian tentang larutan. Apa saja sih yang kalian ketahui tentang larutan? Ya, ada larutan gula, larutan garam, larutan susu, larutan kopi, larutan semua yang berbentuk itu adalah larutan ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang koloid. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang koloid, di sini ibu akan menanyakan larutan apa sih yang termasuk koloid? Nah, di sini ibu mempunyai air sirup, air gula, air kopi, sama air susu. Nah, dari keempat larutan ini, mana sih yang merupakan koloid? Susu. Ya. Kenapa sih susu bisa dikatakan koloid? Padahal jika kita lihat dengan kasat mata, susu itu merupakan campuran yang homogen. Dia itu tercampur semua. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, betul. Karena ada sistem suspensi dan dia terdispersi ke dalam larutan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan kalian mengetahui apa itu koloid dan apa saja sifat-sifat koloid. Dan juga ibu mau kalian bisa tahu apa-apa aja sih sifat-sifat koloid yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semuanya udah buka buku paketnya? Yang belum buka dulu ya. Iya, Reno buka dulu buku paketnya. Tentang materi koloid halaman berapa? Ya, halaman 56 ya. Nah, di situ ada pengertian koloid. Nah, di buku kalian ini menjelaskan bahwa di mana koloid adalah campuran zat heterogen antara zat satu atau dua zat atau bisa lebih, di mana partikel-partikel koloid itu tersebar merata dalam zat lain. Nah, artinya di sini di mana campuran heterogen tersebut bisa lebih, misalnya larutan gula sama larutan garam. Nah, di mana partikel-partikel gula itu tercampur merata dalam larutan garam. Nah, itu merupakan koloid. Oke, semuanya paham? Apa itu koloid? Oke, ibu harap paham ya. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan sebelum kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Nah, di buku sifat-sifat koloid yang pertama apa? Efek Tyndall. Ya, efek Tyndall. Untuk pengertian efek Tyndall sendiri yaitu di situ menjelaskan bahwa peristiwa penghamburan cahaya jika dipancarkan ke dalam sistem koloid. Nah, di mana contohnya jika kita berkendara di pagi hari. Nah, kalian bisa lihat jika sorot lampu mobil itu jika mengenai embun itu akan terlihat kayak samar-samar gitu kan? Nah, itu merupakan sistem koloid. Ya, dengan sifatnya itu efek Tyndall. Oke, selain itu, apa lagi yang biasa kita ketemui? Ya, nonton di bioskop. Nah, ketika lampu dipadamkan, pas kita duduk, kita mau nonton bioskop, kan? Pasti ada cahaya yang dari belakang. Nah, itu merupakan juga sifat koloid, yaitu efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan. Ada banyak lagi ya. Kalian harus cari sifat efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, yang selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak jejak partikel koloid karena tumbukan antara molekul medium dengan partikel koloid. Nah, untuk gerak Brown ini sendiri contohnya yaitu
yaitu susu tadi. Nah, susu tadi itu merupakan koloid kan? Nah, itu merupakan contoh dari sifat koloid, yaitu gerak Brown. Oke, yang selanjutnya sifat koloid itu ada absorpsi. Nah, di mana yang kita ketahui absorpsi secara umumnya adalah penyerapan. Tapi dalam koloid, absorpsi itu bisa diartikan atau pengertiannya yaitu proses penyerapan bagian permukaan benda atau ion yang dilakukan sistem koloid sehingga mempunyai muatan listrik. Nah, untuk absorpsi ini sendiri, contohnya itu kayak kita sakit perut, pernah minum norit? Pernah kan? Nah, itu merupakan absorpsi, penyerapan, di mana norit itu menyerap kotoran-kotoran atau cairan-cairan yang ada di dalam lambung kita, dalam usus kita, sehingga dikeluarkan. Nah, itu merupakan contoh sifat koloid itu absorpsi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi contoh dari absorpsi? Banyak loh. Pemutihan gula. Nah, itu merupakan juga proses absorpsi. Nah, itu kayak penjernihan air dengan karbon aktif, kayak dengan arang aktif. Itu juga bisa digunakan. Banyak sekali ya sifat-sifat koloid ini yang bisa kita ketemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pas sakit perut kan biasa, aduh sakit perut. Jangan lupa, itu absorpsi merupakan sifat koloid. Untuk mengingatnya mudah, asal kalian juga bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada koagulasi. Nah, koagulasi ini merupakan kumpulan penggumpalan. Ya, penggumpalan. Yang di sini kalian bisa lihat pengertiannya, yaitu adalah suatu keadaan di mana partikel koloid membentuk suatu kumpulan yang lebih besar. Contohnya yang bisa kita temui, yang di sini ada yang pernah itu ke kebun karet atau yang pernah motong karet. Di situ kan ada getah-getahnya tuh kan. Nah, itu merupakan peristiwa koagulasi di mana ketika kita sudah itu kan motong, didiamkan untuk beberapa hari dan besoknya itu udah menggumpal. Nah, itu merupakan sifat koagulasi. Atau enggak pembentukan delta sungai. Nah, itu merupakan koagulasi juga. Dan masih banyak lagi koagulasi dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Selanjutnya ada dialisis. Nah, di sini dialisis pengertiannya adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang mengganggu kestabilan koloid menggunakan membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada cuci darah. Nah, kegiatan cuci darah ini merupakan juga sifat koloid yang dinamakan dialisis. Nah, dia melalui membran semi-permeabel dan bisa fungsi sebagai penyaring kecil loh. Nah, dalam kegiatan proses cuci darah itu juga merupakan sifat koloid. Nah, yang selanjutnya itu ada elektroforesis. Nah, di sini adalah pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh muatan medan listrik. Nah, di sini kayak dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada pernah lihat pabrik, lihat asapnya menggumpal tuh. Nah, itu juga merupakan proses elektroforesis. Merupakan contoh dari sifat elektroforesis dalam kehidupan kita sehari-hari. Serobong asap ini disebut pesawat Corel. Nah, di situ kan ada penyaring-penyaring debunya, itu merupakan proses elektroforesis. Nah, untuk yang terakhir itu ada koloid liofil dan koloid liofob. Nah, untuk koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Sedangkan untuk koloid liofob yaitu adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Nah, untuk koloid liofil dan koloid liofob itu merupakan kebalikan dari dua-duanya ya. Nah, untuk koloid liofil dan liofob itu di sini
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita cuci pakaian menggunakan deterjen. Nah, di mana sifat hidrofob dan hidrofilnya itu bisa mengangkat kotoran. Untuk mengangkat kotoran yang menempel pada kain kita. Dan dia tuh kotoran menempel itu kemudian mudah larut dalam air. Nah, itu tadi sifat-sifat koloid. Dan ada berapa sifat tadi? Ya, ada 7 sifat. Yang pertama ada efek Tyndall, Craig Brown, absorpsi, koagulasi, dialisis, elektroforosis, dan koloid liofil dan koloid liofol. Nah, itu semua kita bisa temukan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di mana dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kimianya. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Ayo, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang masih belum paham, jangan sungkan tanyakan ke ibu. Bisa lewat WA atau datang aja ke rumah ibu, nggak apa-apa. Oke, semuanya udah paham ya? Ibu harap kalian udah paham. Jangan lupa di rumah pelajari lagi, ingat-ingat apa aja sifat-sifat koloid. Kan banyak tuh ditemukan di dalam kehidupan kita. Mudah untuk mengingatnya. Jadi pas ujian atau ulangan, kalian bisa menjawabnya. Ya? Oke, untuk ngecek pemahaman kalian, karena kalian udah paham katanya, di sini ibu ada soal. Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Oke. Soalnya semuanya udah kebagian soalnya? Udah ya, 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya habis, silakan kumpulkan jawabannya di depan. Oke, sebelum pulang ibu akan berikan oleh-oleh untuk kalian. Ya, nggak usah ngeluh. Ini juga untuk meningkatkan pemahaman atau penguatan ingatan dalam ingatan kalian. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat, untuk PR-nya bisa kalian kerjakan di halaman 58 dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya, minggu depan dikumpulkan. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Iya, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Satu orang pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa belajar ya, baca-baca. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.